Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Tia Parida. Saya CGP Angkatan 9 SDN Lembang Sari. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan yang berjasa dalam bidang pendidikan. Saking berjasanya, hari kelahiran beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial, di mana pada masa itu rakyat Indonesia tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan, hanya golongan-golongan tertentu saja. Dengan jasa-jasanya di dunia pendidikan, beliau kini dinobatkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, beliau mempunyai impian agar membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan dalam belajar. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 kerangka keperubahan pemikiran filosofi menurut beliau. Yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini berisikan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan pada kodrat alam, anak di sini harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana tempat dia tinggal. Dari ketiga kerangka perubahan berpikir filosofi Ki Hajar Dewantara adalah prinsip perubahan, di mana di dalamnya ada yang namanya asas trikon. Asas trikon ini harus kita adopsi dalam pembelajaran kita sehari-hari. Adapun asas trikon sendiri yaitu kontinuitas. Kontinuitas menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Kemudian dari ajas trikon tersebut, yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Konsentris menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. 3 kerangka perubahan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Pendidikan budi pekerti itu harus seimbang antara pendidikan dan kebudayaan. Karena keseimbangan itu akan membawa kesempurnaan budi pekerti. Sebaliknya, jika terjadi ketimpangan, maka akan membawa anak hampa akan kebijaksanaan. Setelah kita mengetahui 3 kerangka pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, kini kita akan mengetahui trilogi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Trilogi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya di depan kita sebagai teladan. Ini yang akan menunjukkan seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik, baik dalam sikap maupun pola pikir. Apapun yang kita lakukan, siswa akan melakukan apa yang kita lakukan dan akan mencontoh apa yang kita perbuat ataupun apa yang kita ucapkan. Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso
itu artinya adalah di tengah membangun semangat. Ini berarti guru di antara para siswanya, maka guru tersebut harus memberikan inspirasi, harus menjadikan dirinya sebagai fasilitator sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Kemudian trilogi yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu artinya di belakang kita memberi dorongan. Di sini guru akan berperan sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik dengan memberikan berbagai penghargaan yang baik kepada peserta didik. Kemudian guru memberikan kepercayaan bahwa siswa dapat melaksanakan apa-apa tugas yang diberikan oleh guru. Adapun penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yaitu Sekolah SDN Lembang Sari, dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini digunakan untuk menyalurkan bakat minat yang ada pada anak, agar mereka dapat mengembangkan apa-apa yang menjadi potensi pada dirinya, sehingga mereka akan dapat cakap mengatur kehidupan di masa yang akan datang. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga dilaksanakan oleh guru-guru di SD Lembang Sari dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi atau dengan menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Ini tentu dimaksudkan agar anak tidak cepat bosan ketika sedang belajar di dalam kelas. Kemudian di sini guru juga bisa menuntun bagaimana anak-anak harus bertindak, bagaimana anak-anak harus berperilaku. Dengan kegiatan belajar bervariasi, diharapkan anak dapat mencerna pembelajaran dengan baik tanpa ada rasa bosan. Dan pembelajaran bervariasi ini juga semoga menjadi motivasi penambah semangat bagi anak-anak dalam belajar. Kemudian penerapan pembelajaran yang diadopsi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah di sini kami melakukan pembiasaan terhadap anak-anak didik kami. Di sini kami melakukan pembiasaan dengan menerapkan 3S, sapa, salam, dan senyum. Juga melakukan pembiasaan seperti melakukan literasi, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, belajar tentang agama. Hal itu diharapkan dapat menumbuhkan kodrat yang dimiliki siswa ke arah yang lebih positif. Setelah melakukan penerapan tentang pemikiran-pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya datang dari guru, karena kurangnya guru memahami, menghayati filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurangnya guru memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya. Oleh karena itu, untuk solusinya, guru-guru harus selalu mengupdate ilmu-ilmu baru supaya bisa dipersembahkan kepada peserta didik. Supaya peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sekarang. Akhir kata, jadilah guru yang dinamis, menuntun, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Seperti apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara, jadilah guru yang menghamba pada siswanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.